Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Sarul Manan, mahasiswa semester 1A program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafidin Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi mengenai teologis akhlak tasawuf. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan jamak dari kata khilqun atau khuluqun yang mempunyai arti sama dengan kata akhlak, yang bermakna budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, muruah, atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabiat. Pengertian akhlak dari segi kebahasaan ini dapat membantu kita dalam menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah. Istilah akhlak memang dikenal sejak awal kelahiran Islam, seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, berasal dari sahabat Abu Hurairah sebagai berikut. Bahwasanya saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, ada 4 hal yang terdapat dalam akhlak. Yang pertama, perbuatan yang baik atau buruk. Kedua, mampu melaksanakan. Yang ketiga, mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Yang keempat, keadaan jiwa yang cenderung dan menyukai salah satunya, perkara yang baik atau yang buruk. Agar dapat memperoleh pengertian akhlak dari segi istilah secara utuh dan menyeluruh, maka perlu merujuk ke berbagai pendapat ahli dalam bidang akhlak ini. Yang pertama, menurut Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli, akhlak adalah sifat jiwa yang sudah terlatih demikian kuatnya, sehingga mudahlah bagi yang memiliki untuk melakukan suatu tindakan tanpa dipikir dan direnungkan kembali. Yang kedua, menurut Muhammad Ibnu Qayyim, beliau berpendapat bahwa akhlak adalah perangai atau tabiat, ibarat dari suatu sifat batin dan perangai jiwa yang dimiliki manusia. Yang ketiga, menurut Ibnu Maskawih, akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, definisi akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Kejujuran dalam ekonomi sama dengan kejujuran dalam politik. Kejujuran terhadap sesama muslim sama dituntutnya kejujuran terhadap non-muslim. Akhlak sesungguhnya merupakan masalah yang sangat urgen, baik terhadap sesama manusia, terlebih kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah agama kita memberikan porsi perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan pendidikan akhlak. Akhlak dalam praktiknya ada yang mulia yang disebut akhlak mahmudah, dan ada akhlak yang tercela yang disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan akhlak yang tercela ialah akhlak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kedua kategori akhlak tersebut ada yang bersifat batin dan ada yang bersifat lahir. Sedangkan menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji adalah menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukan dan mencintainya. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai dasar hukum akhlak. Akhlakul karimah merupakan hal yang sangat berguna, mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia. Di antara ayat Al-Quran tentang akhlak, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77,
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, jauh dari syirik atau sesat, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Fadhkuruni adzkurukum washkuru li wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Akhlakul karimah yang lurus harus berdasarkan nilai-nilai tauhid, dalam arti sesuai dengan ketentuan ilahiyah yang memberikan tuntunan-tuntunan etika Islam. Oleh karenanya, tauhid adalah esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sesuai dengan ketentuan Allah, yang memberikan identitas dan mengikat semua unsur-unsur kebudayaan secara utuh. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan mengetahui akhlak. Tujuan mempelajari akhlak diantaranya yang pertama, menghindari pemisahan antara akhlak dan ibadah, atau menghindari pemisahan agama dengan dunia. Kita sering mendengar celotehan, agama adalah urusan akhirat, sedang masalah dunia adalah urusan masing-masing. Maka jangan heran terhadap seseorang yang beribadah, kemudian di lain waktu akhlaknya tidak benar. Ini merupakan kesalahan fatal. Kita pun sering menjumpai orang-orang yang amanah dan jujur, tetapi mereka tidak sholat. Tujuan kedua ialah untuk membersihkan kalbu atau hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci, bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Selain itu, ilmu akhlak juga akan berguna secara efektif dalam membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Diketahui bahwa manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fikih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Ilmu akhlak diperlukan dalam rangka memberantas penyakit kejahatan, kekejian, kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, pemerasan, dan gejala-gejala keburukan yang lainnya yang ada pada diri manusia. Dengan ilmu akhlak diharapkan manusia menyadari bagaimana wajib mereka hidup, bukan bagaimana mereka hidup. Akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, sebuah akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Persamaan selanjutnya yaitu akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Lanjut ke perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, budi pekerti, perangai dalam akhlak yang bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan etika itu sendiri
merupakan filsafat nilai tentang nilai-nilai dan kesusilaan tentang baik dan buruknya. Sekian presentasi dari saya. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.